seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu
Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu Tuhan. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Karena ku aman bersama-Mu. Tuhan sumber kehidupanku.
biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena hidup kami senantiasa boleh menjadi bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala kehidupan kami. Kau kuduskan kembali dengan perkataan-perkataan Tuhan, dengan firman. Engkau segarkan kembali seluruh roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur Kau mengajari kami senantiasa. Kau menampakkan diri kepada kami lewat firman. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Silahkan kalau ada yang mau sharing sebelum kita mulai. Ada yang mau sharing? Nggak ada yang mau cerita? 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya.
Roh Kudus tidak akan pernah dapat melakukan pekerjaan yang baru untuk membebaskan orang-orang dari aturan atau memimpin mereka ke dalam alam kebebasan dan keindahan. Oh, tunggu ya, sedikit. Supaya tahu. Jika cara kepemimpinan semacam ini harus terus dipatuhi, Roh Kudus tidak akan pernah dapat melakukan pekerjaan yang baru untuk membebaskan orang-orang dari aturan atau memimpin mereka ke dalam alam kebebasan dan keindahan. Oleh karena itu, tahap pekerjaan yang mengubah zaman ini mengharuskan Tuhan itu sendiri bekerja dan berfirman. Jika tidak, tak ada orang yang dapat melakukannya, menggantikan dirinya. Jadi, sampai sejauh ini, seluruh pekerjaan Roh Kudus di luar aliran ini telah terhenti. Dan mereka yang dahulu dipakai oleh Roh Kudus telah kehilangan arah mereka. Seperti itulah yang sedang terjadi memang, saudara. Ya, jadi dulu mereka yang dipakai oleh Roh Kudus telah kehilangan pekerjaan mereka. Gitu. Ya sudah, jadi monoton seperti itu saja. Gitu. Mereka hanya mencoba membangkit-bangkitkan pekerjaan Roh Kudus di zaman yang lampau. Gitu. Punya lagi, karena apa? Karena aturan-aturan yang tetap mereka pakai, aturan-aturan lama. Dan memang saudara, dunia ini dengan segala kemegahannya pun akan habis lenyap, saudara. Saudara melihat bagaimana mungkin persenjataan yang dipakai gitu ya. Bahkan bagaimana mereka justru dengan segala teknologi itu, saudara, mereka mencoba ingin meraup keuntungan juga dari sana gitu. Dari perang mereka ingin mengambil keuntungan gitu. Jadi banyak hanya permainan. Tapi kan tentu lama-lama kan orang bosan juga ya, capek gitu. Setelah akhirnya mereka, setelah pemimpin bangsa itu, saudara, bangsa-bangsa itu mencapai yang mereka inginkan, capek juga ya gitu. Setelah mereka merampok bangsa-bangsa, mereka menjadi kaya gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana bangsa kita yang dirampok gitu ya. Ya, kan Tuhan mengendalikan segala sesuatu ya. Rasanya kan tidak adil gitu ya. Kita tinggal di negara yang sangat kaya, tapi rakyatnya sangat miskin bahkan. Sangat miris, saudara ya, ada yang di tengah-tengah kehidupan ini masih banyak, saudara, apalagi kalau mungkin di negara-negara miskin gitu ya. Ya masih banyaklah kita lihat mungkin kelaparan gitu ya. Tapi kalau di bangsa kita gitu ya, rasanya mendengarkan itu, melihat itu suatu hal yang mustahil, tapi itu terjadi, saudara. Hari itu ada yang ini pengemudi ojol itu ya, dia itu bisa pas mau ngantar paket gitu ya, itu bisa meninggal, saudara ya, karena ya nggak makan gitu. Itu terjadi di Jawa Tengah gitu ya. Nah, saudara, kalau itu ada keluarganya juga gitu ya, tapi bisa nggak makan gitu. Itu ada yang sudah tua juga kayak gitu, ada beberapa ya kejadian seperti itu ya, muncul di berita gitu ya. Nah, saudara, tapi akan ada satu kebosanan ya di dalam diri setiap manusia gitu. Pada akhirnya, saudara, segala gemerlap dunia ini kan akan hilang lenyap, saudara. Kan gemerlap dunia ini kan karena keinginan demi keinginan kan. Nah, tetapi saudara,
pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan Roh Kudus itu saudara, kalau semakin saudara resapi ya, maka dia itu sangat indah sekali saudara. Setiap hari membawa kita saudara. Walaupun dia tidak mencari pujian dari manusia gitu, tidak diakui oleh manusia. Manusia merasa dirinya sendiri, tidak ada yang memperhatikan gitu ya. Tapi saudara, diam-diam terus Tuhan itu terus bekerja saudara, mempersiapkan dunia yang baru gitu, langit baru dan bumi yang baru. Dia terus bekerja walaupun tidak kita sadari gitu. Namun saudara, ketika ada orang yang terus mencari pekerjaan Tuhan ini saudara, terus mencoba merindukan dia, terus datang kepada dia, maka firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan menyembunyikan dirinya lagi. Nah saudara, keindahan-keindahan daripada pekerjaan Tuhan itu akan tersingkap gitu. Akan bangkit satu umat yang benar-benar memuji Tuhan karena melihat segala perbuatan Tuhan saudara. Itulah yang terjadi saudara, bahwa dari mulut bayi-bayi sekalipun dikatakan, sudah engkau sediakan pujian yang akan membungkam kekuatan musuh. Dari mulut bayi-bayi ya. Baik. Ini karena pekerjaan yang hendak Roh Kudus kerjakan berbeda, dan oleh sebab itulah mereka yang sama-sama melakukan pekerjaan diberikan identitas dan status yang berbeda. Orang-orang yang dipakai Roh Kudus mungkin juga melakukan beberapa pekerjaan baru, dan mungkin juga menyingkirkan beberapa pekerjaan yang dilakukan di zaman sebelumnya. Tetapi apa yang mereka lakukan tidak dapat mengungkapkan watak dan kehendak Tuhan di zaman yang baru. Mereka bekerja hanya untuk melakukan pekerjaan zaman sebelumnya dan tidak untuk melakukan pekerjaan baru yang bertujuan untuk secara langsung merepresentasikan watak Tuhan itu sendiri. Ya. Dengan demikian, tidak peduli berapa banyak penerapan usang yang mereka hapuskan atau berapa banyak penerapan baru yang mereka perkenalkan, mereka tetap saja merepresentasikan manusia dan makhluk ciptaan. Namun ketika Tuhan itu sendiri melakukan pekerjaannya, dia tidak secara terbuka mengumumkan penghapusan penerapan zaman yang lama, atau secara langsung mengumumkan dimulainya zaman yang baru, karena dia tersembunyi gitu ya. Ini yang dikatakan bagaimana perbedaan dari pekerjaan manusia dan pekerjaan Tuhan. Kan kita sedang berbicara mengenai misteri inkarnasi Tuhan kan. Jadi dia tidak secara langsung mengumumkan. Dia itu gamblang dan lugas dalam pekerjaannya. Dia terang-terangan dalam melakukan pekerjaan yang hendak dia lakukan. Artinya, dia secara langsung mengungkapkan pekerjaan yang telah dia lakukan. Secara langsung melakukan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksudkan.
dari semula, mengungkapkan wujud dan wataknya dari sudut pandang manusia. Wataknya demikian pula pekerjaannya berbeda dari watak dan pekerjaannya di zaman-zaman yang lalu. Namun dari sudut pandang Tuhan itu sendiri, ini hanyalah kelanjutan dan perkembangan lebih lanjut dari pekerjaannya. Tak kala Tuhan sendiri bekerja, Dia mengungkapkan firman-Nya dan secara langsung membawa pekerjaan yang baru tersebut. Ya. Kalau dari secara sudut pandang manusia, dia melakukan pekerjaan yang baru. Tapi sebetulnya kalau dari sudut pandang Tuhan, dia hanya melanjutkan rencana pengelolaan Tuhan. Jadi sudah ada rencananya, sudah ada dirancangkan dari sejak semula, sudah ada jalan yang harus diikuti. Sementara manusia itu tetapkan lihatlah betapa susahnya orang-orang Yahudi menerima pekerjaan yang baru kan, dari pekerjaan kasih karunia kan. Enggak, Taurat bilang kayak gini. Sementara Tuhan, oke, sekarang kamu kan sudah melakukan Taurat, kamu kan para ahli Taurat, kamu sudah melakukan dengan teliti kan. Sekarang coba, siapa di antaramu yang tidak berdosa? Biarlah dia yang duluan melempari perempuan ini. Lihat, dari yang tua sampai yang muda, dikatakan mereka semua pergi meninggalkan perempuan itu. Berarti kan secara dengan lembut gitu, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, oke, adakah di antaramu yang bisa melakukan Taurat itu? Iya benar, itu adalah firman-Ku. Tapi kamu kan gak tahu kan tujuan daripada firman Taurat itu kan. Kamu gak tahu. Makanya kamu tidak tahu Tuhan itu sendiri sedang datang di hadapanmu. Gitu. Kamu gak tahu kan. Maka saudara, firman Tuhan itu dikatakan seperti jala, saudara. Coba saudara lihat perumpamaan Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan ada perumpamaan seorang, kerajaan sorga itu seumpama seorang penangkap ikan. Kabarkan jalannya, itu lalu menarik ikannya, lalu dapat yang banyak. Lalu dipisahkan ikannya, kan gitu kan. Ikan-ikan yang besar dan yang kecil dipisahkan. Itu saudara, kalau gambaran di kampung itu saudara, itu ditebarin dulu jalannya ke sana sampai ke tengah gitu kan. Jadi dibiarin sampai nanti baru diputar kayak gini jalannya gitu. Mereka dari pantai, lalu mereka menariknya, menarik ke sini, ke pantai sini. Gitu. Jadi saudara, Tuhan mengucapkan firman, lalu dari situ nanti dia akan jala manusia itu, saudara. Dipisahkan. Ya. Makanya saudara, firman yang kita ucapkan itu juga ya seperti menjala gitu. Makanya Tuhan katakan Petrus mau disiapkan Tuhan menjadi penjala manusia. Gitu. Ya, jadi dari sisi Tuhan, firman-Nya itu adalah kelanjutan. Pekerjaan yang baru itu, yang kita anggap baru itu adalah kelanjutan daripada pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi karena sudah ada, kita melewati satu masa, kita kan gak pernah hidup di zaman Taurat, saudara. Ya kan? Tetapi saudara,
Alkitab kita itu dicantumkan kan, kitab Tauratnya kan, kitab para nabi juga kan dicantumkan kan di sana. Dari situ kita belajar. Lalu ada kitab perjanjian baru gitu. Dan selanjutnya saudara, sama kan, kalau kamu tetap bertahan dalam bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu sudah dibaptis, maka kamu diselamatkan, gitu kan? Itu kan yang kamu pegang terus. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, kamu pegang. Lalu Tuhan bertanya lagi, saudara, coba lihat, mungkin kan, kalau ada para hamba Tuhan itu yang mungkin menyombongkan dirinya kan dengan imannya gitu. Lalu kan Tuhan itu kan akan tanya, makanya kan untuk memasuki zaman yang baru itu kan harus lewat penghakiman kan. Gitu kan? Sekarang sama seperti kepada orang Farisi tadi, saudara. Siapa di antara yang oleh karena kasih karunia yang besar itu, adakah di antara kamu yang yakin akan keselamatan? Apakah kamu masih tak berdosa? Gitu. Coba lihat. Bukan orang itu kan sering melihat. Jujur ya, gitu kan. Apakah hatimu masih seperti yang dulu? Ketika pertama kali engkau berjumpa dengan Tuhan, masih seperti itu kah? Bukankah hatimu melekat kepada hartamu? Bukankah engkau tidak bisa melepaskan jabatanmu? Bukankah engkau saling bertengkar untuk merebut domba-domba? Bukankah domba-domba itu milikku? Lalu apa yang sudah kamu buat terhadap domba-domba itu? Kamu kasih makan ke mereka? Atau yang kamu lakukan, kamu hanya memangkas bulunya saja, mengambil dagingnya saja? Bukankah itu yang kamu lakukan? Cobalah perhatikan dengan baik-baik. Aku sudah datang. Aku datang segera. Tapi kamu hanya mengatakan Tuhan akan datang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah datang. Kenapa kamu tidak mencari kedatanganku yang kedua kali dengan sungguh-sungguh? Itu karena hatimu melekat kepada harta dunia ini. Melekat kepada keberhasilan, melekat kepada ambisimu kan. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, yang menyaksikan Tuhan bahwa aku sudah datang, engkau tidak menyelidikinya, engkau malah mengejeknya, membunuhnya, mengatakan itu sesat. Jadi manusia tetap tinggal dalam pekerjaan yang lama. Jadi ciri yang sangat yang sangat bisa kita lihat dari kehidupan orang Kristen gitu ya, itu adalah tidak ada hal yang baru, yang lama saja. Mujizat, urapan, itu saja. Yang paling tinggi di situ saja. Tidak bisa melihat kalau Tuhan itu nyata, sekalipun nampaknya tidak ada pertolongan. Manusia itu hanya orang-orang Kristen kebanyakan hanya, kalau engkau tolong aku Tuhan kali ini, maka aku akan memberikan hidupku. Tapi sampai di situ saja. Ketika sudah lewat dari permasalahannya, balik lagi. Tidak pernah benar-benar percaya kepada Tuhan. Tidak pernah benar-benar datang kepada Tuhan. Para ilmuwan-ilmuwan yang menemukan kehebatan daripada Tuhan gitu melalui ciptaannya gitu. Itu mereka sudah lama takjub sekali, saudara, mengenai bagaimana keteraturan segala sesuatu, saudara. Mereka sudah takjub. Tapi
Tapi mereka nggak pernah datang kepada Tuhan. Mereka terus mencari itu. Iya. Tidak mencari, saudara. Tuhan yang datang kedua kali itu. Itu nggak bisa dipahami hanya ketika kita mendengarkan firman, gitu. Nggak bisa. Nggak, Tuhan itu nggak bisa kita kenal dengan pengetahuan. Nggak bisa. Kita harus menerima Dia, memakan firman-Nya, menerapkannya, gitu. Menunggunya setiap hari, menyembah Dia, memuji Dia. Gitu. Menyatakan keadilan-Nya, gitu. Ya. Mulai melakukan pengelolaannya Dia, saudara. Dia mengelola bumi ini, saudara. Dia memelihara bumi ini. Makanya saudara, generasi yang akan lahir ini, saudara, bukan sekedar bersekutu gitu. Persekutuan ini hanyalah hanyalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kita, membersihkan kita, menahirkan kita. Tetapi selanjutnya, saudara, Dia menunggu perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita bisa buat untuk lingkungan di sekitar kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita? Gitu. Iya, harus ke situ, saudara. Itu menyebar sih, Pak. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Tentu saudara, lewat persekutuan ini kita diajar bagaimana caranya memerintah. Bagaimana Tuhan memerintah. Tentu kan diperkenalkan dulu kan. Ketika Tuhan itu tersembunyi gitu, maka tentu kita itu kan harus tersembunyi. Artinya kita setiap kali hanya melakukan apa yang harus atau yang diperintahkan kepada kita. Tentu kan kita harus cari dengan sungguh-sungguh kan. Sembari kita itu dibersihkan, dimandikan dengan firman. Kita menjadi segar senantiasa. Ya, kita harus memperhatikan pakaian kita senantiasa. Ya kan? Kita harus mengalami bagaimana firman itu membersihkan kita. Aduh saudara, terus ngikutin. Disitulah nanti saudara, kita itu mengalami keindahan Tuhan. Ya, jadi kan Tuhan itu kan sidak terus kan. Bapak itu kan sidak gitu. Kan di hadapan Dia kan tidak boleh ada yang tidak makan. Di hadapan Dia semua harus kenyang. Makanya kalau di antara umat Tuhan itu ada yang gak makan gitu ya, maka tentu kan yang punya umat itu gitu kan, tentu akan kan melihat ketidakadilan itu kan. Tentu kan dia akan marah. Seperti dicontohkan gitu ya. Jadi dalam kelompok itu saudara, dalam satu kelompok gitu, Tuhan yang Maha Kuasa itu bilang kayak gini. Oke, sekarang kalian tanam sayuran ya, supaya nanti di gereja yang lain yang tidak punya sayuran gitu, mereka tidak perlu membeli gitu. Tidak perlu membeli untuk sayuran gitu. Kamu boleh bagi-bagikan kepada mereka nanti. Suatu saat dia datang gitu kan. Lalu dia melihat, sudah banyak nih sayurannya ini. Tapi
banyak yang sisa ya. Oh tadinya belum dibilang dibagikan gitu kan. Loh ini kok kayak sayuran kok, tapi kok banyak yang busuk ya katanya gitu. Lalu bilang iya, kelebihan makannya gitu sehingga ya banyak yang terbuang kayak gitu. Loh di tempat lain kan ada yang tidak makan sayuran gitu. Kok kamu tidak bagikan ke sana? Gitu kan. Oke. Kayak dimarahin. Oke. Lalu beberapa waktu kemudian datang lagi saudara. Lalu kok masih ada gitu kan. Ini ya, dia kunjungi ke tempat yang itu saudara yang dibilang dibagikan itu. Kok sayurnya seperti ini? Iya. Mereka memang mengantar tapi ngantarnya itu nggak serius. Ngantarnya itu kayak ditaruh aja katanya di tanah gitu sampai wah dia nggak layak untuk dimakan lah katanya. Ya lebih baik kami beli lagi lah katanya gitu karena nggak layak. Wah. Kira-kira menurutmu orang seperti kira-kira gimana gitu? Kira-kira kalau melihat makanan terbuang kayak gitu, kira-kira gimana? Kamu marah kan? Kasih gambaran seperti itu. Ya marah kan? Saudara, jadi ternyata saudara, di tengah-tengah mereka yang mendengarkan firman pun seperti itu, ternyata apa ya? Masih banyak juga, masih ada juga yang apa ya? Sifat-sifat jahat itu loh saudara. Itu kan jahat saudara. Merasa karena orang itu tidak ini gitu ya, tidak. Jadi ketika diberikan tugas seperti itu, jadi dalam dirinya itu tidak ada kasih yang spontan. Gitu. Di dalam diri orang, padahal kan mereka sudah dengarkan firman Tuhan. Gitu. Apa yang mereka kerjakan itu kan berhasil. Gitu. Tapi mereka tidak mau bagi, tidak mau antar. Apa ya? Itu kan jahat gitu. Iya. Makanya saudara dari bagaimana kita setiap hari saudara itu diperhatikan saudara. Iya. Jadi dari perbuatan-perbuatan kita yang nyata, yang sederhana yang kita lakukan. Iya. Tuhan memperhatikan semuanya. Gitu ya. Baik. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Sebaliknya, tak kala manusia bekerja, pekerjaan itu adalah hasil pertimbangan dan pembelajaran. Itu bedanya ya. Atau merupakan perluasan pengetahuan dan sistematisasi. Ya. Penerapan yang dibangun di atas dasar pekerjaan orang lain. Sistem terstruktur. Kayak saudara, ketika Ahok dulu meninggalkan Jakarta gitu kan. Dia itu bangun sistem. Gitu. Sehingga orang yang mau menipu untuk berikutnya gitu akan mengalami kesulitan karena sudah ada tersistem gitu. Tapi memang tetap juga bisa dibobol gitu ya. Jadi sistem bagaimana buat anggaran dan sebagainya gitu. Itu sudah ada sistemnya semua sehingga ketika ada orang yang mau buat penipuan gitu langsung kelihatan dengan sistem gitu. Error dia langsung. Ketahuan gitu. Gampang sekali karena ada sistem. Ya, sama saudara. Jadi apa itu? Bagaimana kita membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan manusia? Jadi kalau manusia itu bekerja dikatakan itu sesuai dengan apa namanya? Sudah tersistem, sesuai dengan pertimbangan. Tidak seperti Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu bekerja, itu beda. Spontan dia. Makanya
pekerjaannya tidak bisa diprediksi oleh si jahat. Makanya dia itu selalu baru setiap hari. Makanya saudara, setiap kali saudara kita bersekutu ini, saudara, tahukah saudara, karena Tuhan itu selalu baru itu ya, kan itu kan jadi tersimpan kan dalam memori saya gitu kan. Jadi itu sebabnya di dalam diri saya setiap kali kita mau bersekutu gitu ya, setiap kali itu saudara, kalau dari pekerjaan manusia, maka itu akan berusaha memunculkan diri juga tersistem itu tadi saudara ya. Sementara kalau kembali lagi kepada Tuhan gitu ya, maka dalam keseharian saya itu saya harus mencari dulu, cari Tuhan gitu. Menunggu Tuhan lah gitu. Mari silakan Tuhan. Jadi benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu menampakkan diri setiap hari. Ya, dia menampakkan diri dengan cara yang berbeda setiap hari. Sekarang saudara mulai mengerti maksudnya ya, apa yang saya katakan gitu. Kadang-kadang untuk menjelaskan gitu saudara, kadang-kadang kekurangan kata-kata gitu. Tapi kalau saudara belajar terus mengikuti gitu ya dengan seksama, maka setiap perkataan itu saudara ada kedalamannya masing-masing gitu. Saudara bisa perhatikan gitu ya. Nah, itu berarti esensi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia adalah mengikuti tatanan yang sudah ada dan menapaki jalan lama dengan mengenakan sepatu baru. Ini berarti bahkan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus pun dibangun di atas dasar yang telah diluncurkan oleh Tuhan itu sendiri. Itulah pekerjaan manusia, saudara. Jadi pada awal ketika diterangkan ini, saudara, mereka itu sama seperti ketika Tuhan Yesus bekerja ya. Coba perhatikan, mereka itu selalu membanggakan Abraham, Musa. Gitu loh. Makanya Tuhan selalu mengatakan, di sini jauh lebih besar dari Salomo. Aku hidup lebih lama daripada, aku lebih duluan hidup. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kan itu kan, loh, kamu ini siapa? Kamu ini kan manusia. Kami tahu siapa ibumu katanya. Kami tahu siapa orang tuamu. Iya, kamu tahu siapa ibumu. Tapi aku ada sebelum Abraham ada katanya. Siapa lain ngomong itu? Kan gitu kan. Orang itu yang nggak sadar di situ. Sama saudara dengan kita. Sering sekali saudara kita itu akan melihat diri kita sendiri. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan baru. Tetapi suatu saat, jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang. Nah, ini yang kita harus ikuti. Ini yang harus kita hidupi. Jadi kita itu menjalani satu jalan yang baru, bukan jalan yang lama. Gitu loh saudara. Sekarang saudara mulai bisa mengerti ya. Sedalam apa, kan saya sudah mengatakan berkali-kali kepada saudara. Untuk memahami pekerjaan ini kita mesti mengalami. Untuk mengalaminya kita harus untuk membuktikan, kita perlu membuktikan atau mengenali apakah yang sedang kita alami itu pekerjaan yang lama atau pekerjaan yang baru. Itulah saudara.
Jadi dari situ kita itu dari mana kita itu bisa memuaskan Tuhan? Atau bagaimana caranya memuaskan Tuhan? Kan kita sudah tahu. Kan Tuhan itu terus bekerja secara diam-diam. Tentu kan kita harus mencapai seperti itu kan. Kita harus punya kerinduan yang sama dong. Kenapa? Kan Tuhan hidup dalam kita. Kan ceritanya kan Tuhan mengambil alih hidup kita, tapi tidak dengan paksa. Kan kerinduan dia tidak seorang pun binasa. Kan itu kan? Kan dia sangat apa ya? Tuhan itu sangat benci sekali gitu. Kalau melihat umat Tuhan itu menderita. Gitu. Iya. Jadi kalau kita itu tidak berbelas kasihan kepada orang gitu kan, yang memang layak gitu untuk ditolong gitu ya. Kalau memang dia sedang disingkirkan oleh Tuhan, biarkan dia. Makanya kan Tuhan marah ketika dua orang yang ingin menolong tabut yang ingin jatuh itu, saudara. Karena tergelincir kereta itu kan. Kenapa, saudara? Kan mereka ingin menolong Tuhan. Cuman masalahnya, saudara, mereka tidak tahu. Mereka lebih mengutamakan tabut itu, saudara. Jadi tabut itu sudah menjadi berhala sama mereka. Maka kan Tuhan benci. Jadi saudara, ketika kita ini mulai menghidupi Tuhan itu. Oke, ketika saya sering cerita sama saudara tentang bagaimana Tuhan itu saya alami gitu. Oke, saya ceritakan sama saudara. Tahukah saudara, secara diam-diam itu hikmat Roh Kudus itu di dalam diri saya itu kayak menasehati saya dengan suara yang kecil gitu. Dah, kau kan tahu, aku tak seperti itu. Gitu loh saudara. Di awal-awal kita tahu tidak masalah gitu. Tetapi saudara, kita mesti mendengarkan. Ingat saudara, Tuhan itu menyembunyikan diri. Iya, dia tidak mencari pujian. Jadi kita mesti mengenali kerusakan kita sendiri. Kerusakan kita itu adalah kita digoda. Kalau kamu anak Allah, bukankah kamu anak Allah? Gitulah saudara. Jadi godaannya seperti itu senantiasa. Makanya kita mesti mengenali. Iya saudara, mengikuti Tuhan itu saudara. Mengikuti Tuhan yang sedang memimpin kita sekarang. Ya memang kita dikasih kebebasan. Kita dikasih kemerdekaan. Tapi saudara, bukan berarti kita tidak hati-hati. Kita mesti hati-hati juga. Apa yang membuat kita itu tidak mengalami kesegaran setiap hari? Saudara mesti benar-benar menyelidiki. Iya. Apa yang membuat saudara keburukan dunia ini atau keadaan dunia ini yang mengerikan itu, apa yang membuat dia bisa masuk dalam kehidupan kita? Beda ya saudara, dengan kita menderita tapi hati kita itu tetap bersuka cita. Saudara, kalau saudara lihat bagaimana Abraham mentaati Tuhan itu saudara. Kalau saudara bisa mengerti bagaimana caranya engkau menjalani hidup, maka engkau akan tahu bagaimana Abraham itu
ketika dia dapat firman Tuhan. Sedikit pun dia tidak digoyahkan oleh suara-suara yang membingungkan dia. Ya. Jadi Tuhan berfirman, ketika Tuhan berfirman, bawa anakmu, persembahkan anak, dia akurat gitu. Dia tidak bertanya dan dia tidak mempertimbangkan apakah itu suara Tuhan atau tidak. Tidak sama sekali. Jadi pengenalan seperti itulah. Jadi ketika kita menderita gitu ya. Jadi beda gitu dengan penderitaan yang membuat kita murung, dengan penderitaan yang membuat kita tetap tegar gitu. Maksudnya itu enggak, kita tidak sedikit pun kita menjaga, sedikit pun kita tidak membiarkan hati kita ini kehilangan Tuhan gitu. Ngerti ya? Jadi kalau saudara mengikuti firman Tuhan dan saudara merangkul firman Tuhan itu, menyimpannya dalam hatimu, engkau jadikan itu harta. Engkau jadikan itu seperti harta karun yang sangat berharga. Maka disitulah terletak keselamatanmu. Iya, saya sudah bilang sama saudara, kita belum jauh lah kita itu daripada standar Abraham. Iya kan? Kita kan hanya ingin mengalami keberhasilan yang dialami oleh Abraham kan. Tapi bagaimana dia itu melakukan firman Tuhan. Itu yang mesti kita renungkan. Kita belum dimintakan. Gak akan ada saudara yang akan diminta anaknya lagi saudara. Gak ada. Itu Abraham. Jadi jangan mencoba membayangkan, oh nanti kalau diminta anak. Jangan. Gak seperti itu. Tuhan gak seperti itu. Pekerjaan Tuhan selalu baru. Makanya sama seperti yang dialami oleh Ayub. Tuhan sudah bilang, cuman Ayub seorang diri kok. Makanya ketika Tuhan bilang, Musa gitu kan, tidak ada orang selembut Musa katanya. Jadi jangan berusaha menjadi lembut seperti Musa. Nanti jadi lebay saudara. Iya. Jadi masing-masing kita unik. Masing-masing manusia itu unik saudara. Tetapi tentu kita boleh belajar. Jadi ketika makanya dikatakan kepada umat Tuhan yang sekarang itu dikatakan yang diminta Tuhan itu hanya kecil saja. 0,0 sekian persen gitu. 0,001 sampai 30. Gak banyak. Itu untuk menggambarkan iman sebesar biji sesawi. Jadi bahasanya itu kalau kamu punya iman sepersekian dari biji sesawi, kira-kira kayak gitu loh saudara. Maka sebetulnya kamu bisa memindahkan gunung ini. Tujuannya bukan memindahkan gunung itu saudara. Gak ada gunanya saudara. Itu apa dipindah-pindah pakai ilmu kayak gitu. Itu kan hanya tujuan untuk mencari pujian. Kamu juga bisa berjalan di atas air. Tujuannya bukan supaya berjalan di atas air. Kalau kamu berusaha berjalan di atas air berarti kamu dukun. Gitu loh saudara. Makanya sekarang ini saudara, coba lihat saudara. Dilema saudara kemajuan teknologi sekarang kan. Coba saudara, para pembuat, para pencipta handphone, smartphone, para pembuatnya itu loh saudara, yang punya perusahaan itu, justru mereka tidak membiarkan anak-anaknya memakai teknologi itu. Kan itu lucu. Iya, mereka justru membiarkan anak-anak mereka itu
Ya main yang sederhana kayak kita dulu di kampung gitu. Iya, lucu kan? Jadi saudara, dengan kita itu sekarang saudara, kita itu mesti apa ya, mengenali gitu loh saudara. Jadi kita mesti melepaskan diri kita dari cengkeraman dunia ini saudara. Bukan berarti kita harus bertapa, bukan. Bukan. Konsep di pikiran kita dulu yang kita buang. Jangan bebani pikiran. Jangan bebani pikiranmu dengan masalah. Iya. Bagaimanapun orang ingin berusaha melepaskan dirinya dari kelemahan dia, nggak bakalan bisa. Jadi saudara mesti bertanya. Jadi ketika sudah kayak gitu, engkau nyerah nggak? Tapi nyerahmu itu pasif atau nyerahmu itu aktif? Perkataan-perkataan Tuhan itu penuh dengan misteri. Walaupun Paulus mengatakan berkali-kali supaya duri dalam daging itu diambil. Atau dia bilang, aku ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat yang ada dalam diri. Sampai itu kan stres kan. Tapi tahukah saudara, apakah pernah berhenti di situ? Tidak. Karena dia tidak pernah bisa membuang kehebatan dia dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan Tuhan itu. Itu loh masalah. Iya. Makanya sampai dikatakan sebetulnya dia itu sedang melakukan apa? Yaitu roh antikris gitu. Sampai seperti itu. Tentu saudara, gak akan ada yang berani menghakimi Paulus. Karena ada saudara orang pendeta-pendeta zaman sekarang berani menghakimi orang-orang kudus di zaman yang lampau. Mana berani mereka. Tapi Tuhan yang maha kuasa itu, atau lebih tepatnya Tuhanlah. Tapi ketika kita itu mulai mendengarkan firman Tuhan itu dan coba menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya, disitulah baru kita sadar perkataan Tuhanlah itu. Nah, jadi ini tujuannya kita itu membedakan ini saudara. Jadi ini tujuan Tuhan mengajar kita pelan-pelan. Supaya kita mengerti apa itu Roh Kristus. Apa itu Tuhan yang berinkarnasi. Misterinya apa? Apa yang sedang dikerjakan dalam dirimu? Sulit saudara untuk membuang ambisi di dalam diri kita. Kita gak bisa buang itu saudara. Sulit kita melepaskan kepintaran kita dalam mencoba membebaskan diri kita dari segala masalah. Sulit saudara. Gak gampang saudara. Sekarang saudara kita sudah mendengarkan kalau Tuhan itu setiap hari ada di antara kita. Tapi cobalah sikap kita bagaimana. Perhatikanlah. Perhatikan setiap hari gitu. Jangan memuji dirimu gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya mengatakan ini saudara, tentu kan saya sudah melakukannya lebih dahulu saudara. Walaupun saya sudah mengatakan bukan berarti saya sudah terlepas dari itu semua. Coba saudara perhatikan. Coba saudara lihat, kira-kira bergantian enggak sekarang yang bicara? Saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Tapi bisa saja kan, iblis itu diam-diam menyusupkan perkataannya kan. Ya kan?
Tetapi kalau hati kita fokus kepada Tuhan, tentu kan kita akan langsung mengetahui. Dan kalau kita mengetahui, tentu kan kita secara diam-diam akan menghardik itu kan. Makanya saudara, dikatakan dia bahwa kamu mesti membenci dia. Ya. Kamu mesti injak-injak dia katanya. Iya. Saudara mesti mengenali itu, saudara. Jadi lihat saudara, itu sebabnya dikatakan. Itu berarti esensi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia adalah mengikuti tatanan yang sudah ada dan menapaki jalan lama dengan mengenakan sepatu baru. Ini berarti bahkan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus pun dibangun di atas dasar yang telah diluncurkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kesimpulan semua yang telah dibahas adalah manusia tetaplah manusia dan Tuhan tetaplah Tuhan. Bagus sekali perkataan ini kan? Kuat sekali perkataan. Dengan perkataan ini saudara, disinilah kita itu mau tidak mau. Pertama kita harus tahu diri. Disinilah kita akan mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Disitulah sebabnya Yesus mengatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya saudara ya. Jadi itulah sebabnya juga dia bagaimana dia memperkenalkan Roh Kudus. Beda dengan yang dikatakan aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Jadi itu nggak bisa dijelaskan oleh para pendeta-pendeta, nggak bisa itu saudara. Mau dia lihat bahasa aslinya nggak bisa. Macam mana saudara? Orang itu bisa melihat bahasa aslinya. Sementara yang menulis itu pun nggak tahu gimana saudara kita mau. Jadi penulis itu pun kalau bisa mereka pakai kan kalau perjanjian baru pakai bahasa Ibrani gitu kan. Bukan bahasa Yunani gitu kan. Orang yang menulis itu aja saudara kita tidak tahu. Kok pakai bahasa aslinya, lihat dari bahasa aslinya gitu. Misalnya ketika melihat Roh Kudus pakai Parakletos lah, penolong pakai inilah gitu kan. Aku akan kirimkan seorang penolong yang lain katanya gitu. Itu kan misteri. Tapi orang mengatakan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Terus kenapa dia mengatakan? Jadi ketika si Ananias Safira itu saudara, ketika mereka itu menentang Roh Kudus, yang bagaimana? Apa bedanya dengan penolong yang dikirim oleh Tuhan? Gak ada yang bisa menjelaskan itu. Tetapi pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita akan tahu di mana bedanya. Iya. Kan penolong katanya, tapi kenapa membunuh? Cobalah. Dosa kepada Roh Kudus katanya. Menghujat Roh Kudus katanya. Tidak bisa diampuni katanya. Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Cobalah. Sementara dikatakan di sebelumnya Yesus yang mengutus. Macam mana? Dosa kepada anak katanya masih bisa diampuni. Kepada Bapa bisa diampuni. Kenapa kepada ini? Apa bedanya? Siapa yang bisa jelaskan itu? Hanya Tuhan yang bisa jelaskan. Jadi ketika dia mengatakan jadi apa yang kita bicarakan ini adalah manusia adalah manusia. Tuhan tetaplah Tuhan. Ya saudara. Kan kalau kita lihat kan
Seolah-olah kan kedatangan Tuhan itu kan superior kan. Kan itu yang ditunggu oleh orang terus. Makanya saudara, orang Yahudi itu ketika mereka menantikan Mesias, saudara, mereka ingin membuat Mesias seperti di otak mereka. Sama dengan sekarang. Tuhan yang datang kedua kali itu ingin orang-orang Kristen yang menunggunya seperti ekspektasi mereka. Makanya di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan begini, saudara. Emang kamu pernah lihat Yesus? Pernah nggak? Emang kamu mengenal Yesus? Emang kamu pernah makan sama dia? Terus kamu bilang, kamu itu menantikan Tuhan Yesus. Sekiranya Yesus itu datang di hadapan, kamu kenal dia enggak? Orang kamu enggak pernah makan sama dia. Orang kamu enggak pernah kenal wajahnya. Orang kamu enggak pernah bergaul dengan dia. Enggak pernah tidur dengan dia. Gimana kamu tahu? Bohong kan kamu bilang kamu bisa ini, kamu bisa istilahnya kamu menantikan Tuhan. Kamu enggak, gimana kamu bisa kenali dia? Jadi dari situ saudara, sebetulnya kita ini sudah mulai harus memahami gitu. Kalau dikatakan manusia tetaplah manusia dan Tuhan tetaplah Tuhan. Ini perkataan ini penting. Kita diciptakan, manusia itu diciptakan. Yang ciptakan itu Tuhan. Iya kan? Tapi bukan berarti ketika kita itu rendah. Kan kita diciptakan gitu. Bukan berarti dia itu semena-mena terhadap kita. Itu bukan Tuhan. Dia menghargai kita. Kalau tak ada manusia ini, Tuhan tidak dikenal. Ngerti yang maksudnya ya? Lihat kerjasamanya saudara. Lihat hubungannya. Lihat korelasi antara Tuhan dan manusia itu. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, lihat. Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi apakah kita mengasihi dia seperti dia mengasihi kita? Makanya dia bilang, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Apa artinya itu? Saudara mesti ngerti gitu. Yang berapa itu? Oke, baik. Saudara akan merenungkan ya. Setiap hari ada yang saudara renungkan ketika saudara bekerja gitu ya. Ketika mendengarkan firman ini. Saudara percayalah, perkataan itu dalam, saudara. Itu nggak bisa saudara, aku sudah oke gitu, nggak bisa. Perkataan-perkataan tadi itu dalam. Ya, saudara akan mengerti nanti ketika saudara itu merenungkan kembali. Ketika sampai saudara bekerja, secara dengan lembut, Roh Kudus akan mengajar saudara kembali. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Memenuhi hati kami senantiasa dengan kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan